Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandiat Ramadhani dengan NIM 22050974073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan, jaringan komputer dan jenisnya. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung bersama untuk tujuan berbagi data. Ini adalah infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat elektronik lainnya agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komputer dapat berukuran kecil seperti jaringan lokal, local area network atau LAN dalam sebuah kantor, atau berukuran besar seperti jaringan wilayah luas, wide area network atau WAN yang menghubungkan lokasi yang berjauhan secara geografis. Jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah jenis jaringan komputer di mana sumber daya dan kontrol terdistribusi di antara beberapa node atau komputer yang terhubung dalam jaringan. Ini berarti tidak ada satu entitas sentral yang mengontrol seluruh jaringan. Sebaliknya, tugas, data, dan sumber daya dapat didistribusikan ke seluruh jaringan, dan setiap node dapat berpartisipasi dalam pemrosesan atau pengelolaan sumber daya. Perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer biasanya memiliki pusat kontrol yang mengatur akses dan sumber daya alam jaringan seperti server pusat. Untuk jaringan terdistribusi, kontrol dan sumber daya terdistribusi di seluruh jaringan tanpa entitas pusat yang mengendalikan semuanya. Contoh penerapan jaringan komputer, jaringan kantor untuk berbagi file printer dan sumber daya lainnya di kantor. Yang kedua, internet sebuah contoh jaringan global yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data di seluruh dunia. Lalu yang ketiga, ada rumah pintar, menghubungkan perangkat rumah pintar seperti termostat, lampu, dan kamera jaringan untuk pengendalian jarak jauh. Selanjutnya adalah contoh penerapan jaringan terdistribusi. Pertama, ada jaringan sensor nirkabel. Sensor nirkabel tersebar di lokasi tertentu untuk mengumpulkan data, kemudian dikirim dan dianalisis secara terdistribusi. Selanjutnya ada jaringan peer-to-peer. Pengguna dapat berbagi file langsung satu sama lain tanpa memerlukan server sentral. Lalu yang ketiga, ada jaringan blockchain. Digunakan untuk menyimpan dan memverifikasi transaksi kripto mata uang seperti Bitcoin. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama ada wide area network atau WAN. Areanya sangat luas seperti jaringan global. Lalu yang kedua ada metropolitan area network atau MAN, yang mencakup wilayah perkotaan yang lebih besar seperti jaringan kota. Lalu yang ketiga ada LAN atau area lokal seperti kantor atau rumah. Lalu yang keempat ada personal area network atau PAN, jarak sangat pendek seperti Bluetooth di antara perangkat mobil. Selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet, jaringan global terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet. Ini dapat diakses secara publik dan digunakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada intranet, jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh anggota tertentu dari organisasi atau perusahaan yang memiliki jaringan tersebut. Aksesnya dibatasi dan biasanya memerlukan autentikasi. Selanjutnya topologi jaringan yang umum digunakan. Yang pertama ada topologi bus, kelebihannya sederhana dan hemat biaya dalam pemasangan. Cocok untuk jaringan kecil hingga menengah dengan perangkat yang terbatas. Untuk kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan dapat terganggu. Performa jaringan dapat menurun dengan penambahan perangkat. Lalu yang kedua ada topologi ring. Kelebihannya struktur jaringan yang terorganisir dengan baik, data mengalir dalam satu arah, menghindari tabrakan, tidak ada alamat khusus yang diperlukan. Untuk kekurangannya, jika satu perangkat gagal atau ada putus kabel, seluruh jaringan dapat terputus.
memerlukan perangkat tambahan untuk menghubungkan topologi cincin menjadi topologi lain. Lalu ada topologi star. Untuk kelebihannya mudah dikelola, mudah untuk mendeteksi masalah. Jika satu perangkat gagal, perangkat lain dalam jaringan tidak terpengaruh. Untuk kekurangannya tergantung pada titik pusat switch atau hub yang jika rusak akan mengganggu seluruh jaringan. Selanjutnya ada topologi extended star. Untuk kelebihannya menyediakan fleksibilitas tambahan dengan menambahkan lebih banyak perangkat pada setiap titik bentang. Untuk kekurangannya tetap memiliki ketergantungan pada titik pusat yang dapat menjadi single point of failure. Lalu ada topologi hierarki atau tree. Untuk kelebihannya cocok untuk organisasi yang memiliki struktur hierarkis, mudah dikelola, dan scalable. Kekurangan masalah pada koneksi pusat dapat memengaruhi seluruh cabang, memerlukan perangkat tambahan untuk menghubungkan cabang ke pusat. Selanjutnya ada topologi mesh. Kelebihannya sangat andal dan tahan terhadap kegagalan, memungkinkan banyak rute alternatif. Untuk kekurangannya yaitu mahal dan rumit dalam instalasi dan pemeliharaan, memerlukan banyak kabel dan perangkat. Selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Pertama ada jaringan berkabel. Dalam jaringan berkabel, perangkat-perangkat dihubungkan satu sama lain menggunakan kabel fisik. Kabel-kabel ini membawa sinyal elektrik atau optik yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat. Lalu ada juga jaringan nirkabel. Dalam jaringan nirkabel, perangkat terhubung tanpa menggunakan kabel fisik, tapi mereka menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk komunikasi data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.